Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqawwir laili 'alan nahar, tabsiratan lidzabil qulubi wal i'tibar, wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'il akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda junjungan qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, suatu saat ada seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salami. Beliau ini seorang alim, seorang yang sangat berilmu, yang rajin ibadah, dan memiliki profesi atau keahlian dalam bidang memintal kain atau menenun kain. Beliau menenun kain dengan sangat teliti. Beliau kerjakan selama 6 bulan. Maka dibawalah kain itu ke pasar untuk dijual ke pedagang yang akan membelinya. Ketika ditawarkan kepada pedagang ini, kain ini diperiksa, diteliti. Ternyata ada cacat atau ada kekurangan di kain ini, sehingga pedagang ini tidak mau membeli, dikembalikan kepada Atha As-Salami. Maka saat itu Atha As-Salami menangis, bersedih. Dan rupanya pedagangnya iba, wahai Atha As-Salami, kenapa Anda menangis? Kalau Anda mau nggak apa-apa, saya beli dengan harga yang tidak standar ya, karena ada cacat. Kata Atha As-Salami, saya menangis bukan karena kain ini tidak laku, tapi saya mengambil pelajaran dari kasus ini. Saya telah berusaha untuk membuat kain ini dengan sesempurna mungkin. Tetapi ketika dilihat oleh panjenengan yang ahli dalam bidang kain ini, masih ada cacatnya. Nah, bagaimana dengan amal-amal ibadahku selama ini? Yang saya kira sudah sempurna, sudah bagus sekali. Tetapi kalau dilihat, diteliti oleh Zat yang maha teliti Allah Ta'ala, bisa jadi ibadah yang sudah aku lakukan dengan semaksimal mungkin itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, inilah pelajaran menarik bagi kita. Pada saat kita sudah serius, semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ternyata masih ada hal-hal yang kurang, atau bahkan mungkin kita lakukan hal-hal yang merusak amal-amal ibadah. Di sana ada unsur riyaknya, ada ujubnya, ada gurur, merasa bangga diri dan tertipu dengan apa yang telah dilakukannya. Seorang tabi'in yang lain yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pada hari-hari akhir Ramadan itu sholat dengan sangat khusyuk. Beliau memperbagus dalam hal sholatnya dan menangis terseduh-seduh. Maka ada salah seorang murid yang bertanya, wahai imam,
apakah Anda menangis karena dosa-dosa Anda? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengambil jerami yang sangat ringan dan dikatakan bahwa dosa-dosaku itu tidak lebih berat daripada jerami ini. Saya menangis karena khawatir, takut jangan-jangan Allah Ta'ala mencabut imanku pada saat sebelum wafat atau sebelum meninggal. Dan amal-amal kebaikanku yang telah aku lakukan 1 bulan itu ditiup oleh angin sehingga berterbangan, tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, inilah jamaah sekalian, kita sebagai muslim pada saat kita beribadah ada perasaan khauf atau takut untuk mengimbangi roja. Roja adalah harapan ini supaya seimbang ya. Roja itu optimis. Kita optimis mendapatkan janji dari Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita optimis mendapatkan janji dari beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita optimis mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi ya itu tadi, optimisme harus berbanding lurus dengan pesimisme antara roja dan khauf ini. Hadirin rahimakumullah, kita sudah melakukan amal-amal kebaikan yang sekian banyak, terutama di bulan Ramadan. Tapi apakah yakin amal kapal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak ada satu orang pun kita yang tahu. Sehingga ketika di akhir Ramadan, Ali bin Abi Thalib biasa berkunjung ke teman-temannya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang amalnya diterima, aku berikan ucapan selamat kepadanya. Dan siapa di antara kalian yang amal-amalnya ditolak, aku berikan ucapan bela sungkawa kepadanya. Tidak ada yang tahu. Namun demikian, para ulama memberikan rambu-rambunya, isyarat-isyaratnya, tanda-tandanya banyak. Saya sebutkan salah satu saja, yaitu al-hasanatu ba'dal hasanah, kebaikan sesudah kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan, inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara ganjaran kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya balasan keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Ibnu Rajab mengatakan, kalau kita melakukan kebaikan dan diikuti oleh kebaikan yang berikutnya, maka itu adalah tanda kebaikan pertama diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita melakukan kebaikan dan dilanjutkan dengan keburukan, maka itu tanda kebaikan yang sudah kita lakukan itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah isyarat, tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai renungan, ya, motivasi dan juga muhasabah bagi kita semuanya. Apakah betul Ramadan ini amal-amalnya diterima Allah atau tidak? Kalau Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dilihat dari dampaknya setelah Ramadan. Ya, mungkin mirip seperti haji mabrur, ya. Kemakburan haji itu dilihat bagaimana pasca kepulangan haji, apakah semakin baik, semakin soleh, ataukah kebalikannya. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu juga demikian. Bagaimana kehidupan setelah Ramadan, apakah semakin taat, semakin soleh, semakin khusyuk sholatnya, semakin rajin melakukan amal-amalnya. Jemaah sekalian, ada 8 pesan yang bisa kita jadikan sebagai renungan pasca Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, as-shaumu lan yantahi, wal qur'anu lan yarhal, wal masajidu lan tughlaq, wal istijabatu lan tatawaqqaf, wal ajru lan yanqati. Kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang pertama, as-shaumu lan yantahi, puasa tidak akan pernah selesai. Ramadan
selesai puasanya yang wajib, masih menunggu sesudah ini puasa Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal faka'annahu shomad dahar. Siapa yang puasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Ramadan kita laksanakan 30 hari kali 10 sama dengan 300. 6 hari kali 60 sama dengan 60. 300 plus 60 sama dengan bilangan hari dalam 1 tahun. Jadi kalau kita yakin, optimis puasa kita diterima, monggo dilanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal dan puasa-puasa sunnah lainnya. Wal Qur'anu lan yarhal. Al-Quran tidak pergi kemana-mana. Banyak kita yang semangat luar biasa tadarusan di masjid, baca Quran sendiri di rumah, ada yang khatam sampai 3 kali, 5 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali, Masya Allah. Tapi kalau nanti setelah Ramadan Al-Quran ditutup, nggak pernah dibuka, mungkin dibaca hanya sepekan sekali saat bersama-sama barangkali. Hati-hati ya, jangan-jangan tilawah Quran kita itu nggak diterima oleh Allah Ta'ala karena tidak diikuti dengan al-hasanah ba'daha tadi. Kalau kita yakin tilawah Quran kita diterima, lanjutkan dengan tilawah sesudah Ramadan, walaupun mungkin intensitasnya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Ya paling tidak 1 juz 1 hari sudah bagus, alhamdulillah. Yang ketiga, wal masajidu lan tughlaq. Masjid-masjid tidak pernah ditutup, tidak seperti masa pandemi dulu. Terbuka. Kalau ruang utamanya terkunci karena ada barang-barang berharga, kan masih ada teras-terasnya. Bisa untuk iktikaf, bisa untuk berdoa, bisa untuk ibadah. Silahkan. Dari masjid ini banyak sekali keberkahan. Di antara sekian banyak golongan yang didoakan oleh malaikat, kebanyakan itu adalah dari masjid. Di antaranya malaikat berdoa untuk orang yang sholat di saf-saf awal, malaikat berdoa untuk orang yang menyambung saf. Kalau kosong kita isi, itu malaikat mendoakan. Malaikat berdoa bagi orang yang setelah sholat tidak bergeser dari tempatnya, maka itu dianggap seperti dalam sholat, dan banyak sekali. Yang keempat, wal istijabatu lan tatawaqqaf. Namanya terkabulnya doa itu tidak terputus, tidak selesai setelah Ramadan selesai. Walaupun Lailatul Qadar sudah lewat, tetapi namanya istijabatul doa pada saat hari Jumat ini ada waktu mustajabah. Para ulama beda pendapat banyak sekali. Di antaranya adalah waktu antara 2 khutbah, dan yang rajih, yang kuat adalah waktu selesai sholat asar sampai maghrib. Itu setelah Ramadan nanti banyak waktu yang bisa kita dapatkan, waktu mustajab. Monggo bersama-sama terus berdoa pasca Ramadan. Yang kelima adalah wal ajru lan yanqati. Namanya pahala tidak akan pernah berhenti, tidak pernah terputus, tidak pernah selesai. Pahala terus dialirkan oleh Allah Ta'ala nanti setelah Ramadan. Banyak sekali peluang-peluangnya. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu terus tidak akan terputus. Maka kata ulama, kun abdan rabbaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang tercelup dengan nilai-nilai rabbaniyah, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan, yang istiqomah. Wala takun abdan ramadhaniyan. Jangan jadi hamba Allah yang ramadhani, yang musiman, hanya semangat ibadahnya di bulan Ramadan. Ada salah seorang ulama salaf namanya Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang tidak mengenal Tuhannya kecuali hanya di bulan Ramadan. Yang semangat ke masjidnya hanya bulan Ramadan, semangat baca Qur'annya hanya di bulan Ramadan, semangat untuk berdoa, beribadah hanya di bulan Ramadan. Itu adalah bi'sal qaum, kaum yang seburuk-buruknya. Waliyadu billah. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian.
terus. Kita nggak tahu kapan kematian datang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita ingin dijemput ajal kita oleh Allah Ta'ala, ingin dalam keadaan muslim, dan kita tidak tahu kematian akan datang kapan, maka konsekuensinya adalah islamiyatul hayat, mengislamisasikan seluruh kehidupan kita. Identitas Islam bukan hanya kita jaga pada saat di masjid. Identitas Islam bukan hanya pada saat kita di majelis taklim, tetapi identitas Islam kita, komitmen kita dengan aturan Islam kita jaga sampai di pasar, di tempat kerja, di jalan-jalan. Kita muslim, harus kita jaga etika, kita jaga adab. Insya Allah, kalau kita sama-sama menjaga adab Islami, maka aturan ataupun kehidupan sosial kita akan damai dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.